Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Tuhan sedang melihat hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang datang dengan letih, lesu, dan berbeban berat, percayalah engkau akan menerima kekuatan yang baru. Percayalah ada Tuhan di setiap langkah dan jalan hidupmu. Dan di balik segala penderitaan dan kesulitanmu, di balik pergumulanmu, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan yang tidak pernah saudara tahu, Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami. Pakai hamba-hambamu semuanya. WL, para singers, pemusik, kami semua Tuhan tanpa terkecuali, kami siap mendengar firman-Mu. Isi hati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih untuk WL, para singers ya, juga pemusik. Kalau sekian puluh tahun yang lalu Bapak Ibu kenal Lex Trio? Ya, kalau ini bukan Lex Trio, tapi ini lebih dari Lex Trio ya. Karena melayani Tuhan. Mereka orang-orang yang punya posisi di pekerjaan, tapi hatinya cinta Tuhan. Amin. Tidak berarti kalau melayani Tuhan harus tidak bekerja. Puji Tuhan. Tapi bukan berarti kalau yang terpanggil full timer harus cari kerja. Kalau saudara dipanggil sepenuh waktu, ya lakukan bagian saudara. Gak ada yang amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sedang melanjutkan untuk khotbah dari tema tahunan kita ya. Jadi bagaimana kita harus hidup dalam kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Mungkin temanya boleh ditampilkan di sini. Minta tolong bagian LCD, temanya boleh ditampilkan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ya, ini tema tahunannya. Tahun bagi kita semua untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi Bapak Ibu yang baru mengikuti khotbah pagi hari ini harusnya bisa mengikuti di YouTube khotbah-khotbah yang sebelumnya supaya rangkaiannya tidak terputus ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita sudah belajar Bapak Ibu sebagai ciptaan yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, seperti Kejadian 1 ayat 27, maka Allah telah menetapkan tujuannya. Tujuannya apa Bapak Ibu dan saya ada di muka bumi ini? Supaya kita benar-benar memiliki tujuan ilahi, yaitu memuliakan Allah. Jadi tujuannya untuk apa kita hidup? Untuk apa manusia hidup? Manusia hidup, Bapak Ibu ada, saya ada, supaya memuliakan Allah. Jadi kita harus membawa pujian, kita harus membawa penyembahan hanya untuk Allah, memuliakan Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Karena memang Allah layak untuk menerima pujian kita. Memang Allah layak menerima hormat kita. Memang Allah layak menerima penyembahan kita. Saudara, inilah arti kehidupan yang sesungguhnya.
Di luar tempat ini ada banyak orang yang bertanya-tanya dan mencari tahu. Lewat filsafat, lewat ilmu pengetahuan, mereka bertanya-tanya apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia. Ada yang berkata seperti ini, ya tujuan hidup itu buat saja jadi yang enak. Tiap hari harus makan, tiap hari harus minum, bergembiralah. Jangan susah. Kenapa? Karena besok sudah tidak ada hari lain. Beberapa orang berkata seperti itu. Kalau arti kehidupan hanya berkutat pada makan dan minum, puaskan hidupmu karena besok hari akan berakhir dan kita akan mati. Saudara bisa bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan yang seperti itu. Sebagian orang berkata, hidup itu sebenarnya adalah menikmati, mencari kemewahan, kejar kepandaian, baru bahagia. Kalau nggak punya itu, tidak akan bahagia. Saudara, bagaimana dengan misionaris yang ada di pedalaman, yang rela mati bagi Kristus? Apakah hidupnya tidak berbahagia? Arti kehidupan yang sebenarnya hanya saudara dapat dan saya dapat ketika dengan sadar kita kembali kepada Yesus Kristus. Mari kita buka Roma 5 ayat 2. Kalau saudara ada di dalam Kristus, maka seluruh pandangan kehidupan saudara yang tidak benar akan diluruskan. Kenapa? Karena arti kehidupan yang sebenarnya itu berpusat, berorientasi, berfokus hanya pada Yesus. Kalau makanan, kalau minuman, kalau kepandaian, kalau gelar, kalau jabatan, itu berarti pandangan saudara masih kepada diri sendiri. Lihat ini, Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia saudara dan saya beroleh jalan masuk dengan iman, oleh iman kepada kasih karunia, yaitu keselamatan. Di dalam kasih karunia ini, di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus, Bapak, Ibu dan saya berdiri, baru kita bisa bermegah. Kita ngerti arti hidup di dunia ini dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi selama kita ada di dunia, kita beraktivitas, kita berkarya, kemuliaan Allah bisa dimanifestasikan dalam hidup kita. Itu hanya dimungkinkan jika Bapak, Ibu dan saya berorientasi pada Kristus Yesus. Di luar itu, ilmu pengetahuan, di luar itu, segala macam ilmu hanya terbatas pada faktor mencari, berusaha, tetapi tidak akan pernah menemukan kehidupan yang sebenarnya. Arti kehidupan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, karena itu kita semua yang hadir harus belajar melayani Allah. Kita harus belajar hidup untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan manusia. Mohon maaf, bukan untuk kemuliaan gereja. Saya sering dengar orang-orang yang bangga, orang-orang yang senang karena dia anggota gereja tertentu. Dia pikir dengan anggota gereja tertentu, menjadi jemaat aktif di sana, itu nilai tambah. Itu benar-benar membawa kemuliaan Allah. Saudara, ukurannya bukan itu, tapi ukuran yang sebenarnya, saudara sudah memuliakan Allah atau belum? Saudara sudah melayani Allah atau belum? Saudara sudah sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah atau belum? Ataukah orientasi hidup saudara hanya kedudukan, hanya jabatan, hanya bagaimana saya harus tetap mengalami kehidupan yang dihormati, dihargai oleh orang lain?
Mari Bapak Ibu, kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk memuliakan Allah. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, dalam segala hal. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, dalam segala hal muliakanlah Allah. Kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu. Bukan berarti Bapak Ibu, kalau hal yang dilarang Tuhan kita harus lakukan dan kerjakan. Kalau itu memang hal yang dilarang Tuhan, Tuhan tidak perbolehkan, jangan dilakukan. Apa yang Allah tidak kehendaki, tinggalkan itu. Tapi apa yang Allah mau saudara lakukan, lakukanlah itu, kerjakanlah itu. Itu yang benar. Makanya kita harus berusaha untuk memuliakan Allah dalam segala hal. Ini loh Bapak Ibu, arti kehidupan yang sebenarnya. Ketika saya melakukan sesuatu, ketika saudara beraktivitas, ketika saudara mengerjakan segala sesuatu, Allah dimuliakan atau tidak? Pernahkah saudara merenungkan itu? Pernahkah saudara introspeksi diri? Saudara, Allah di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 menghubungkan memuliakan Allah, memuliakan dirinya yang begitu agung dan luhur hanya dengan soal makan dan minum. Bagi sebagian orang ini sesuatu yang sangat picik. Apa sih Pak hubungannya makan dan minum dengan memuliakan Allah? Saudara lihat ini dalam konteks 1 Korintus 10. Ini konteksnya tentang makanan dan minuman. Kok mau sih Allah yang begitu agung dan luhur hanya mempersoalkan hal yang sepele, yaitu soal makan dan minum? Saudara, bagi saya justru ini membuktikan dan menunjukkan Allah itu begitu detail Bapak Ibu. Allah itu begitu teliti. Allah itu begitu peduli. Termasuk dengan segala hal yang paling kecil dalam hidup manusia. Karena itu kalau saudara datang hari ini, suami saudara tidak pernah mengerti keluhan hati saudara. Mungkin suami tidak pernah mengerti keluhan hati istri dan sebaliknya. Orang tua dan anak, mertua dengan menantu. Tapi ketika Allah berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya bahas dulu yang tentang makan dan minum. Saudara, dengan memilih makanan, dengan memilih minuman yang berguna untuk kesehatanmu, saudara kalau punya pemikiran seperti ini, maka saudara sudah dengan tubuh yang sehat. Karena makanan dijaga, minuman dijaga, saudara bisa memuliakan Allah dengan tubuhmu. Tapi kalau saudara soal makanan dan minuman yang sepele saja, tidak bisa dipercaya oleh Allah, tidak mampu mengekang mulut, apalagi mengekang bagian kehidupan yang lain. Sudah jelas-jelas tahu kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, nyemilnya mesti belinjo, terus apalagi mete, apalagi kacang goreng, apalagi semua yang mendukung naiknya asam urat. Makan kalau tidak yang berlemak tidak mau, dibuang ke sampah, dianggap bukan makanan yang layak. Makan selalu cari yang enak. Makanya saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Masih ingat? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Bapak Ibu, karena itu pilihlah makanan yang sesuai dengan keberadaan Bapak Ibu. Pilihlah minuman yang sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjaga semua ini, tubuhmu sehat, Tuhan dipermuliakan. Jelas tahu gula darahnya tinggi. Kalau ke pesta
Yang dipilih Fanta, Coca-Cola, Sprite dan sebagainya. Saya bukan ngomong tentang mereknya, tapi mungkin sirup, jus dan sebagainya. Untuk apa dijaga? Hidup cuma sekali. Mau dijaga juga akhirnya mati. Nggak dijaga juga mati. Itu omongan yang ngawur, nggak sesuai firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di luar tempat ini banyak yang seperti itu. Saya berdoa di sini tidak ada. Coba lihat kanan kiri, ada nggak yang kayak begitu? Bilang nggak ada, nggak. Saya nggak mau seperti itu. Saudara, mari kita selektif. Hal yang kecil pun kita harus perhatikan. Ini artinya dengan makan dan minum kita memuliakan Allah. Lalu berikutnya, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini apa Bapak Ibu? Ada yang lebih kecil. Makanya saya bilang, apa yang lebih sederhana dari makan dan minum? Menguap. Misalnya menguap. Kalau Bapak Ibu waktunya menguap, lalu Bapak Ibu karena malu tidak jadi menguap, itu bisa jadi masalah. Bisa mengganggu kesehatan Bapak Ibu. Termasuk, mohon maaf, masalah buang angin. Tapi saya heran, itu ada orang bisa malah jadikan itu seperti sebuah permainan. Saya pernah dengar satu buang angin, yang satu bilang saya nggak mau kalah sama kamu, keluar 2 kali. Yang satu bilang kamu 2 kali, saya bisa lagi 5 kali. Saya sampai heran, ini apa-apaan kok buat mainan? Tahu buang angin, kentut. Saudara, dengan kentut saudara bisa memuliakan Allah atau tidak? Maksudnya begini, kalau orang menahan buang angin akhirnya sakit perut, Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi kalau saudara waktunya buang angin, ya buang di tempat yang tepat, supaya aromanya tidak mengganggu orang lain. Saudara nggak jadi sakit perut. Tapi kalau saudara tahan, karena saudara malu, saudara nggak berani keluar di tempat yang tepat, saudara sakit perut, Tuhan tidak dipermuliakan. Kenapa? Saudara sengaja. Tubuhmu ini loh bait Allah, jangan dirusak. Sudah jelas-jelas tahu, hidup itu ada siklus kehidupan. Kecuali memang Bapak Ibu bekerja, harus bangun malam hari dan tidur pagi hari, itu beda. Semua ada siklusnya. Badan ini ada keterbatasannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh kehidupan kita tanpa ada yang dikecualikan, semuanya harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya sampai pakai istilah menguap. Saya pakai istilah buang angin. Kenapa? Karena hal-hal yang kecil yang sering kali disepelekan, itu Tuhan juga mempedulikannya. Coba kalau saudara bisa ke belakang, 2 hari saja, bingung nggak? Saya tanya, bingung nggak? Itu ibu-ibu kalau habis melahirkan operasi, ya boleh minum, tunggu kalau sudah bisa kentut tuh. Betul nggak? Kalau nggak mau bohongi dokter, dokter tahu nggak? Nggak tahu, ya sudah minum saja. Tapi terjadi sesuatu, tanggung sendiri. Benar ini Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat dalam hal yang lebih besar, yaitu bekerja. Bagaimana dalam pekerjaan saudara bisa memuliakan Allah? Ada orang berkata begini, ya saya bekerja itu ya untuk mencari uang Pak, supaya mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau saudara bekerja hanya semata-mata mencukupi kebutuhan hidupmu saja, saudara tidak akan memuliakan Allah. Karena orientasi saudara duit, orientasi saudara keuangan. Tapi kalau saudara berkata dengan bekerja, saya dapat uang, saya bisa hidup, menghidupi keluarga, kebutuhan tercukupi, dan lewat semua ini Tuhan bisa dipermuliakan. Saudara kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara kelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Tuhan dipermuliakan. Dengan uang saudara, saudara bisa melayani Tuhan. Saudara, di dalam pekerjaan itu sendiri kita juga harus menjadi berkat.
Lewat pekerjaan yang kita lakukan kita bisa memuliakan Allah. Dan sesudah itu melalui uang yang kita dapat, yang dihasilkan dari bekerja, saudara juga bisa memuliakan Allah. Jadi sementara bekerja, bekerja yang baik seperti untuk kepada Tuhan. Bukan di depan bos, saudara kelihatan sungguh-sungguh. Di belakang bos, saudara gosip kanan kiri. Dan saudara habiskan bos saudara. Tapi di tengah-tengah saudara bekerja, Allah dipermuliakan. Pada waktu saudara terima uang, Allah dipermuliakan. Haleluya. Dalam belajar, banyak orang yang sekolah, banyak orang yang kuliah, banyak orang yang belajar. Bukan sekolah itu hanya untuk mengejar nilai. Sekolah bukan cuma untuk mengejar gelar. Kuliah bukan cuma untuk mengejar ilmu. Tapi dengan nilai yang bagus, dengan gelar yang saudara terima, dengan ilmu pengetahuan yang saudara dapat, saudara bisa memuliakan Allah. Lewat nilai, gelar, dan ilmu yang sudah saudara dapat. Artinya apa? Aplikasikan nilai baik, aplikasikan gelar, aplikasikan ilmu saudara sedemikian rupa. Saudara, saya masih ingat pada waktu pandemi awal ya, COVID awal, semua pada bingung beli desinfektan. Betul ya? Nah, saya lihat Joy itu buat sendiri, anak saya yang nomor 1. Kenapa? Karena dia belajar dan dia tahu caranya. Jadi dia bilang, papa nggak usah repot, nggak usah beli, saya ajari caranya buat. Jadi sampai hari ini saya buat sendiri. Detol ukurannya berapa, airnya ukurannya berapa, saya tahu. Hanya buat hand sanitizer yang saya nggak bisa, dia yang bisa. Saya belum belajar. Ini sebuah contoh. Kalau saudara punya keahlian memasak, lalu saudara bisa bantu dapur umum, saudara bisa ajarkan itu. Tidakkah itu memuliakan Allah? Daripada saudara pikir, enggak, ini ilmuku, pokoknya kalau nggak beli nggak akan tak kasih. Ya, semua ada prosedurnya, boleh saja saudara. Tapi tetap dibalik semua itu, motivasi hati kita bagaimana Allah dipermuliakan. Saya nggak bisa secara administratif, saya nggak bisa secara IT. Tapi ada anak saya yang nomor 2, dia yang bantu saya. Dia bilang harus seperti ini, harus begini, harus begitu. Saya suruh buat sendiri sampai 2 tahun nggak akan jadi. Tapi kalau dia yang buat, hanya sekian menit sudah bisa. Jadi bidangnya masing-masing pakai dengan baik. Ya, kalau urusan PowerPoint, urusan apa ini, anak saya nomor 3 bisa. Dia tinggal tawarkan, saya tinggal ngomong, tolong buatkan ini. Dia bisa buatkan. Tapi saya yang sulit, saya lebih enak khotbah tanpa PowerPoint dan sebagainya. Orang kan beda-beda Bapak Ibu. Zamannya juga beda, tapi yang penting dalam seluruh keberadaan kita, Allah sudah dipermuliakan. Bapak Ibu, dalam ke gereja, ya, dalam beribadah, banyak orang cuma mikir apa? Aku sumpek, aku susah, daripada di rumah ke gereja. Yang penting happy, sukacita. Sudah sampai di situ berhenti. Apakah itu memuliakan Allah? Tidak. Apakah itu menyenangkan hati Allah? Tidak. Tapi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ke gereja, hati sumpek, ya, pikiran cupet, banyak kebutuhan. Aku mau datang bukan mencari berkat, tapi mencari Tuhan. Aku mau memuji, aku mau seperti sepanjang pujian ada korban, korban pujian, korban ucapan syukur, korban penyembahan. Saya yakin dengan ini saudara merasakan sukacita. Saudara sudah memuliakan Allah. Saudara pergi ke gereja tujuannya benar, bukan salah. Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau saudara datang ke gereja pulang keadaan saudara lebih parah, artinya begini, waduh, khotbah cuma nyinggung aja, nyinggung, nyindir. Jadi saya tidak merasa diberkati. Aduh, khotbahnya kok kayak begitu, nggak enak. Saudara pulang kira-kira jadi tambah sehat, hati saudara sukacita atau tambah sumpek? Saudara pulang pasti tambah pusing. Tadi pusing 7 keliling, sekarang pusing 70 keliling. Ya istilahnya begitu.
Sudah sumpek, datang malah ditambahi jadi sumpek. Pulang di jalan ketemu hal-hal yang gak nyaman, tambah pusing lagi, tambah sumpek lagi. Saudara, sebelum kita menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa hidup kita ini yang kita dapat itu adalah hidup karena Allah. Dan hidup yang kita sudah dapat ini harus dipergunakan untuk Allah dan bagi Dia saja. Segala hormat, kemuliaan, pujian, penyembahan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap saudara yang datang ini punya proses masing-masing, satu dengan yang lain tidak sama. Saudara, kemarin saya melayani seorang anak muda, remaja putri ya, yang dari kecil hidupnya penuh dengan luka-luka hati. Dia berkata, waktu sekolah kelas 5 dia selalu dibully. Jadi teman-temannya ini bergerombol, selalu dia dianiaya. Jadi dia menceritakan dengan derayan air mata. Dianiaya, kalau dia lapor kepada teman yang lain cuma berkata, sudahlah kamu sabar saja, tidak usah dihiraukan. Tapi dia mengalami hal seperti ini yang sangat-sangat menyakitkan. Lalu akhirnya remaja putri ini pada waktu itu masih anak, dia cerita kepada gurunya, dan gurunya pun tidak ada yang percaya. Akhirnya dia sampaikan kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya cuma berkata, kalau kamu dibegitukan kamu harus lawan. Kalau kamu tidak bisa melawan ya sudah, itu urusanmu sendiri. Jadi tambah sakit hatinya. Padahal anak-anak itu bertetangga Bapak Ibu. Jadi akhirnya dia memisahkan diri. Dia hidup dengan rasa sakit hati yang begitu dalam. Sampai hari ini setelah dia harusnya usia kuliah, tapi dia bekerja. Lalu dipertemukan oleh bosnya dengan saya. Singkat cerita, kenapa dia sampai dipertemukan? Karena si bos berkata, sebetulnya apa yang dia ceritakan itu tidak semudah dan segampang itu. Lalu dia tunjukkan, ini Pak rujukan surat untuk saya. Setelah saya baca, loh ini kan dari psikolog. Dan psikolog ini merasa tidak mampu nangani kamu. Makanya kamu dirujuk ke psikiater. Kalau nanti kamu sudah ketemu psikiater, percaya saya, psikiater itu hanya akan kasih kamu obat penenang. Kalau sudah seperti itu, kamu kira-kira yakin kamu sudah selesai dari masalahmu. Padahal itu peristiwa yang terjadi waktu kamu kelas 5 SD. Memang dalam rentetannya, dengan bertumbuh usianya dia mengalami hal yang lain. Dan itu yang membuat dia tidak bisa tenang sepanjang umur hidupnya. Sampai dia ketemu saya, lalu saya berkata kepada dia, kamu mau melanjutkan ke psikiater atau cukup ketemu saya ini? Kalau kamu merasa cukup, saya akan kasih tahu rahasianya. Dan dia berkata, saya masih bingung Pak, saya masih ngambang, gak ngerti. Baik, kalau gitu sekarang saya mau korek lebih dalam. Nah ternyata Bapak Ibu, karena pedulinya dengan kehidupannya ini, selama 2 tahun dia akhirnya setiap malam untuk bisa tidur selalu sudah minum obat yang membuat dia bisa tidur. Saya tidak sebut merek, tapi dia lakukan itu. Dia bilang ada satu cerita yang saya tidak pernah ceritakan, termasuk kepada kedua orang tua saya. Tapi saya mau ngomong sama Bapak sekarang. Apa itu obat ini Pak? Saya bilang, kamu kan lulusan sekolah yang membawa kamu belajar ngerti ilmu membuat obat kan?
tentang herbal dan sebagainya. Kenapa? Kamu tahu yang kamu minum ini obat kimia. Kamu ngerti enggak? Iya saya tahu. Iya saya ngerti. Lalu saya sampaikan seperti itulah dalam hidup kita. Terkadang kita tahu ini yang buruk, ini yang baik. Kalau manusia itu di luar Kristus, dia akan melakukan yang buruk. Tetapi di dalam Kristus dia harus mengerjakan yang baik, yang benar. Karena apa? Roh Kudus akan menolong kita sampai kita bisa memuliakan Allah. Lalu saya bilang, kalau seperti ini kira-kira di dalam hidupmu, kamu ini katanya menyembah Tuhan. Tuhan kalah atau menang? Dia akhirnya harus bilang, iya berarti Tuhan kalah. Tuhan kalah Pak. Berarti yang menang siapa? Ya dia bilang akhirnya yang menang terpaksa setan. Kenapa kamu buat seperti itu? Itu jelas-jelas tidak benar, tidak betul. Sekarang silakan pilih sendiri. Mungkin sesudah ini kamu tidak ketemu saya. Karena kamu bisa dipertemukan sama si bos, tergantung bosnya kan. Nah sudah, selesai sampai di sini. Saya cuma mau bilang kalau kamu yakin kamu di jalannya Tuhan, tidak ada yang terjadi di dalam hidupmu itu terjadi karena sebuah kebetulan. Jadi kamu harus percaya, saya punya proses, kamu punya proses, teman-temanmu itu juga punya proses. Kamu jadikan dia musuhmu atau kamu punya pemikiran ternyata di balik teman-teman saya ini ada hal-hal lain yang mendorong dia. Kita kan sering belajar Bapak Ibu. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Bukan yang terdiri dari darah dan daging, tetapi mereka adalah kuasa-kuasa kegelapan, iblis dan kaki tangannya. Karena itu jangan lihat fenomenanya, tapi lihat sampai akarnya. Karena itu saya percaya, kalau Tuhan sampai menyampaikan hal makan dan minum, termasuk hal-hal yang lain, Tuhan tidak mau ada di antara kita yang mencuri kemuliaan Allah. Saudara, biasanya kita berpikir, iya Pak, mencuri kemuliaan Allah itu kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, yang gak benar. Itu terlalu spektakuler, itu terlalu besar. Sampai hal yang kecil sekalipun Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, apa yang engkau katakan, sudahkah saudara yakin dan berkata, semua yang aku lakukan untuk Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan. Seperti di dalam Kolose pasal 3 itu. Tolong ditampilkan Kolose pasal 3 ayat berapa? Kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan. Kolose pasalnya yang ketiga. Ada yang tahu ayat yang keberapa? 23. Apapun juga saya ulangi, yang kamu perbuatlah itu dengan motivasi yang benar. Karena itu dikatakan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan kasih juga sesamamu manusia. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau introspeksi hati kita. Kita mau lihat jalan hidup kita. Apakah hari-hari ini saudara sudah sungguh-sungguh memuliakan Allah, atau saudara memuliakan manusia? Saudara memuliakan Kristus, atau saudara memuliakan yang lain? Siapa yang saudara banggakan di dalam hidup saudara? Oh haleluya. Demikianlah ya Tuhan, kerinduan kami, pengharapan kami lewat setiap segi kehidupan kami, seperti firman yang sudah kami dengar di sepanjang bulan Januari dan sekarang di awal Februari ini. Kami sungguh-sungguh rindu lewat hidup kami melayani Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan
bagi setiap kami semua jemaat yang hadir. Yang tidak hadir dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan tolonglah mereka. Kasih sayang dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu melingkupi mereka semuanya tanpa terkecuali. Persembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyatukan hati berdoa, memberkati, menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Januari, supaya hikmat, hati yang mengasihi Tuhan, hidup yang takut akan Allah semakin melimpah bagi saudara-saudara kami. Dan mereka boleh hidup dalam kehendak-Mu, menyukakan dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa sekarang Tuhan, menyerahkan Bapak Presiden dan Wakilnya, MPR, DPR, para menteri, TNI, Polri, para gubernur, wali kota di seluruh negeri yang kami cintai. Kami berdoa agar kepada beliau semua diberikan hikmat sorgawi, hati yang melayani, hati yang takut dan menyembah akan Tuhan, sehingga negeri ini diperintah oleh orang-orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemilu tahun 2024. Tuhan selalu punya yang terbaik bagi kami. Biarlah gereja Tuhan, umat Tuhan, kami semua akan memilih orang yang tepat, pemimpin yang tepat, yang ada di hati Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa, kami menyembah dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang karena satu dan lain hal hari ini tidak bersama kami memuji dan menyembah Tuhan. Lawat mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kirim para malaikat-Mu Tuhan untuk melakukan bagian agar anak-anak-Mu boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Sebentar kami pulang, kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Kami juga berdoa buat semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan melimpah bagi mereka semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Berkat-Nya melimpah dan mengalir dalam hidupmu. Percayalah engkau akan menjadi berkat, dan percayalah engkau akan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya mengalir dan melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.